Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak dosen Dr. Dedi Setiawan. Nah, jadi baik Pak, saya akan menjelaskan sedikit tentang gangguan pada booster rem dan bagaimana kita cara mengatasi dari gangguan-gangguan tersebut. Di sini saya ada sedikit gambaran tentang booster rem. Nah, jadi booster rem itu letaknya di sini, yang bagian bulat ini, yang besar. Nah, jadi gangguan yang pertama yang sering terjadi pada booster rem adalah itu pedal rem keras. Jadi pedal rem keras itu, booster rem itu berfungsi agar pedal rem saat diinjak itu kan menjadi ringan saat melakukan pengereman. Namun jika booster rem mobil sudah rusak, maka pedal rem itu akan keras saat diinjak. Bahkan dalam keadaan rusak parah, pedal rem itu tidak turun meskipun pengemudi sudah berusaha sekuat tenaga untuk menginjak pedal rem tersebut. Nah, jadi itu biasanya penyebabnya itu karena oli pada master rem itu menjadi berkurang atau tidak ada sama sekali sehingga rem menjadi blong. Kemudian yang kedua itu mesin langsam. Jadi perangkat booster rem itu terhubung pada intake. Baik, tadi mesin langsam. Jadi perangkat booster rem itu kan terhubung pada intake manifold, mesin. Nah, jadi melalui sebuah selang. Tujuannya itu untuk memperoleh kevakuman jika terjadi kebocoran pada booster rem, maka sistem intake manifold juga akan bocor. Nah, alhasil mesin mobil itu menjadi susah langsam atau idle. Kemudian gangguan yang sering terjadi yang ketiga itu terdengar suara mendesis saat kita menginjak pedal rem tersebut. Jika terdengar suara mendesis saat pedal rem diinjak, maka ini menandakan ciri-ciri booster rem mobil itu mulai rusak dan adanya masalah pada bagian booster rem. Bisa jadi dikarenakan kebocoran pada selang kevakuman yang terhubung pada booster rem. Dalam keadaan normal, kerja sistem pengereman tidak disertai dengan keluarnya suara mendesis. Kemudian yang keempat, mesin mobil tidak seimbang. Jadi booster rem itu memegang peranan penting dalam sistem pengereman, sehingga mesin mobil bisa terganggu ketika booster rem rusak. Booster rem mobil rusak bisa karena adanya kebocoran yang membuat mesin mobil susah langsam dan mesin pun tak seimbang ketika pedal rem diinjak. Kemudian penyebab booster rem mobil itu rusak. Yang pertama itu ada kebocoran, merupakan sebab yang paling umum yang sering terjadi pada kendaraan bermobil. Itu karena adanya kebocoran pada selang vakum. Yang kedua, membran karet. Nah, jadi diafragma yang ada di dalam booster rem itu termasuk sealnya mengalami kerusakan. Kemudian yang ketiga, pada mobil diesel, penyebab booster rem itu rusak bisa disebabkan karena masuknya oli mesin ke dalam booster rem. Yang keempat, kerusakan pada pompa kevakuman. Pasalnya, pompa kevakuman itu terletak pada satu tempat dengan alternator atau dinamo ampere. Nah, yang kelima itu kotoran yang menumpuk sehingga menyumbat selang atau valve vakum booster. Nah, terus bagaimana cara mengecek booster rem mobil? Yang pertama itu periksa kondisi booster rem. Yang kedua periksa vakum manifold. Yang ketiga periksa kebocoran pada selang vakum. Nah, terus bagaimana cara kita mengatasi atau memperbaiki gangguan pada booster rem? Itu yang pertama yang bisa kita lakukan adalah dengan melepas master rem yang menempel pada tabung booster agar tidak mengganggu proses perbaikan. Yang kedua, lepaskan booster dari bodi dan pedal rem menggunakan obeng. Yang ketiga, jika diketahui karet booster rem sobek, maka perlu diganti atau ditindaklanjut. Yang keempat, jika terjadi kotoran di sekitar rem atau sumbatan di selangnya. Yang kelima, pasang kembali komponen-komponen yang sebelumnya kamu lepas ke tempat semula. Nah, kemudian gangguan pada servo udara dan bagaimana kita cara mengatasinya. Yang pertama, gangguan-gangguan pada servo udara itu yang paling umum seperti tenaga pengereman kecil. Yang kedua, rem bebas dengan lambat. Yang ketiga,
rem menyandat atau tidak teratur. Yang keempat, rem tidak bekerja. Yang kelima, tekanan udara tidak dapat naik dengan normal. Kemudian cara mengatasi gangguan-gangguan pada servo udara adalah, yaitu jika tenaga pengereman kecil tadi, maka dibutuhkan penyetelan atau pergantian kampas. Yang kedua, pengaturan tekanan udara. Yang ketiga, pengaturan tekanan pada brake valve delivery. Nah, jadi itulah yang dapat saya sampaikan mengenai gangguan dan cara mengatasi kerusakan pada booster rem. Jika ada kata-kata atau kalimat yang saya ucapkan tidak benar, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.